Dalam beberapa miliar tahun terakhir, bumi telah dihantam oleh asteroid, bertabrakan dengan planet lain, dan beberapa kali membeku, belum lagi dikuasai oleh segala jenis makhluk hidup. Terkadang jika dipikir cukup mengherankan kenapa bumi biru kita ini masih bertahan. Dan di sini aku akan mengajakmu menelusuri sejarah planet kita. Sekitar 4, miliar tahun yang lalu, tata surya kita mulai muncul dari awan padat gas dan debu antar bintang. Awan ini runtuh menjadi piringan materi yang berputar-putar yang menjadi semakin panas hingga hidrogen melebur menjadi helium. Dan begitu saja, matahari kita lahir, dan bumi muda kita juga sedang dalam proses. Setelah bintang kita lahir, semua materi di ujung terjauh piringan yang berputar mulai menggumpal. Gumpalan ini akan menjadi bibit bagi planet dan bulan di tata surya kita. Ketika mereka mengumpulkan lebih banyak materi, mereka menjadi lebih besar dan lebih bulat, lebih dekat ke matahari. Semua material batuan membentuk planet bagian dalam seperti Mars dan Bumi. Bumi muda ini sangat aktif secara vulkanik, memuntahkan gas seperti hidrogen sulfida, metana, dan karbon dioksida. Gas-gas ini merupakan atmosfer pertama di planet kita. Bumi awal terus-menerus dibombardir oleh asteroid dan komet besar, dan tak lama kemudian bumi mengalami tabrakan yang lebih dahsyat. Theia, sebuah planet seukuran Mars, menghantam planet muda kita. Tabrakan hebat ini melemparkan bongkahan materi ke sekeliling orbit bumi, dan kemudian gravitasi mengikatnya menjadi satu yang sekarang dikenal sebagai bulan. Di bumi awal yang panas ini, tidak ada lautan. Semua air ada sebagai gas. Namun 3,8 miliar tahun yang lalu, planet kita cukup dingin sehingga air dapat mengembun dan menjadi cair. Lautan primitif pertama menutupi bumi muda ini dan mengubahnya menjadi dunia air. Air merupakan unsur penting untuk menciptakan makhluk hidup. Jadi dengan banyaknya air tersebut, kehidupan muncul di bumi sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Bentuk kehidupan paling awal ini adalah organisme mikroskopis. Namun hampir 1 miliar tahun setelah itu, beberapa organisme ini mengubah keadaan dunia. Namun, bumi tidak bertahan lama sebagai dunia air. Segera, benua pertama muncul dari lautan purba. Para ilmuwan menyebutnya kraton. Ketika semakin banyak daratan yang muncul dari lautan, benua super pertama muncul di planet ini. Valbara bukanlah benua super. Itu cukup kecil. Para ilmuwan memperkirakan benua itu lebih kecil dari benua Australia. Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, cyanobacteria berevolusi menjadi alat fotosintesis pertama di planet kita. Kita memiliki beberapa penghasil oksigen untuk membuat atmosfer bumi menjadi lebih ramah lingkungan. Jalan kita masih panjang. Dengan banyaknya oksigen baru ini, atmosfer bumi memiliki tingkat karbon dioksida yang jauh lebih rendah. Dan hal ini membuat planet ini sedingin es. Sebagian besar dunia muda kita membeku saat bumi mengalami zaman es pertamanya. Di beberapa daerah, gletser meluas bahkan sampai ke garis khatulistiwa. Seiring dengan perubahan atmosfer bumi, benua pun ikut bergerak. Mereka terpecah dan berkumpul kembali menjadi benua super berikutnya, Rodinia. Rodinia adalah benua super yang nyata. Ini mungkin merupakan benua super terbesar yang pernah menutupi planet ini. Dan kehidupan? Ya, kehidupan akhirnya menjadi lebih kompleks. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Rodinia pecah dan benua super baru terbentuk, yang disebut sebagai Pannotia. Kemudian antara sekitar 540 dan 485 juta tahun yang lalu, terjadi ledakan kehidupan baru. Kali ini disebut ledakan Kambrium, dan hewan yang berevolusi pada periode ini memiliki bagian tubuh yang keras seperti cangkang atau duri. Yang paling terkenal adalah Trilobita, yang tampak seperti alien. Sekitar 440 juta tahun yang lalu, iklim tiba-tiba berubah dan suhu lautan berubah drastis. Bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal pertamanya. Ini adalah kepunahan Ordovicium siluria, dan sebagian besar kehidupan yang tersebar di planet ini lenyap. Banyak dari makhluk hidup ini yang meletakkan dasar bagi ekosistem yang kita miliki di bumi saat ini. Antara 420 hingga 350 juta tahun yang lalu, pohon pertama muncul dari tanah bumi, dan hewan pertama juga berhasil muncul. 250 juta tahun yang lalu, planet ini ditutupi oleh benua super besar yang terakhir, Pangaea. Sayangnya, pada periode inilah bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah kita. Kematian hebat,
gas rumah kaca dalam jumlah besar, dan pemanasan global yang semakin cepat memusnahkan sekitar 90% spesies di bumi. Namun kepunahan massal ini membantu membuka jalan bagi gelombang evolusi hewan berikutnya. 240 hingga 230 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama kali muncul. Selama 150 juta tahun ke depan, mereka akan menguasai daratan. Jika kamu berada di sana pada saat itu, kamu akan menyaksikan Sauropoda argentinosaurus raksasa, hewan darat terbesar yang pernah ada. Atau kamu mungkin dikejar oleh salah satu predator terbesar di bumi, T-Rex. Kamu juga akan menyaksikan Pangaea terpecah dan membentuk benua yang kita kenal sekarang. Ya, aku rasa kamu mungkin tahu kemana arahnya. 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid menghantam planet kita, tepat di tempat Meksiko berada saat ini. Ia mengeluarkan begitu banyak puing ke atmosfer sehingga menghalangi sinar matahari. Hal ini menyebabkan perubahan iklim yang menghancurkan dan menyebabkan punahnya dinosaurus. Pada saat gelombang kemunculan hewan berikutnya, mamalia menjadi lebih umum. Sekitar 6 juta tahun yang lalu, manusia paling awal yang diketahui menginjakan kaki di dunia ini. Spesies ini disebut Sahelanthropus. Meskipun kemungkinan besar mereka masih berjalan dengan 4 kaki, 4 juta tahun yang lalu, manusia purba mulai berjalan tegak. Dan sekitar 1 juta tahun kemudian, mereka mengembangkan alat pertamanya yang diketahui, yang mereka gunakan untuk memecahkan sesuatu. Sekitar 800.000 tahun yang lalu, banyak hal terjadi. Manusia purba ini menemukan cara untuk mengendalikan api dan sekarang bisa memasak makanan serta menyediakan pemanas bagi diri mereka sendiri. Otak mereka terus berkembang, kini lebih cepat dari sebelumnya. Manusia ini belajar berinteraksi satu sama lain dan dunia sekitar dengan cara yang benar-benar baru. Antara 40.000 hingga 15.000 tahun yang lalu, semua spesies manusia selain Homo sapiens punah. 10.000 tahun yang lalu, bumi adalah tempat pertama kali para petani berada. Manusia yang sebelumnya nomaden ini berhenti mengembara di planet ini dan akhirnya berkembang. Melompat jauh ke depan sekitar 250 tahun yang lalu, revolusi industri terjadi. Kita mengalami transformasi teknologi, sosial ekonomi, dan budaya yang besar. Masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian menjadi lebih terindustrialisasi dan masyarakat perkotaan. Semua perubahan ini didorong oleh batu bara. Kemudian minyak bumi dan gas alam, yang merupakan awal mula umat manusia melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan polutan lainnya ke atmosfer. Populasi manusia kini terus bertambah. Pada tahun 1804, manusia mencapai 1 miliar. Pada tahun 1927, populasi manusia telah mencapai angka 2 miliar. Dan sejak tahun 1960-an, populasi global telah meningkat semakin cepat hingga mencapai angka lebih dari 8 miliar orang. Dan kini, terdapat ancaman baru terhadap keberadaan manusia dan berbagai bentuk kehidupan lainnya di bumi. Perubahan iklim, suhu dan permukaan air laut meningkat di seluruh dunia, dan keanekaragaman hayati menurun.